Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad. Lupa kulkas ya teman-teman. Lupa kulkas ya teman-teman, oke? Oke. Baik teman-teman, sekarang di belakang saya ada dua jenis anggur ya teman-teman. Di sini ada anggur Jubil dan ini ada anggur Nizina teman-teman. Keduanya sama-sama layak untuk ditanam ya teman-teman. Untuk berinya keduanya sangat besar, jumbo, bisa dibilang jumbo, dan ini masih jauh dari kata matang ya teman-teman. Meskipun berinya sudah melebihi ukuran jempol saya, ada beberapa yang sudah melebihi ukuran jempol saya, tapi ini masih jauh dari kata matang. Karena untuk kematangan anggur Jubilee sendiri ini, dia nanti akan berwarna hijau kekuning-kuningan, bahkan nanti bisa menjadi semburat merah muda itu ketika matang sempurna. Kalau untuk Nizina itu nanti ketika dia matang akan berwarna merah teman-teman. Sangat menarik, keduanya sangat menarik dan memiliki rasa yang manis. Kurang lebih kalau untuk Nizina dan Jubil ini antara 16 sampai 19 drink bisa. Saya pernah ukur tingkat kemanisan Nizina ada di 19 break, tapi sayang waktu itu tidak tervideokan ya teman-teman. Mungkin nanti ketika ini matang kita akan buatkan videonya sambil petik anggur Jubilee dan Nizina atau salah satu yang lebih duluan, nanti akan kita tes tingkat kemanisannya ya teman-teman. Nah, kedua jenis anggur ini teman-teman ini berasal dari Ukraina ya. Dari Ukraina. Untuk berat beri sendiri, keduanya per butir itu bisa memiliki berat antara 12 sampai 18 gram per butir teman-teman. Untuk tandan buahnya, beratnya antara, kalau untuk Jubilee antara 800 gram atau 8 on sampai dengan 1500 gram atau 1,5 kilo. Bisa juga sampai 1,6 kilogram teman-teman per tandan ini. Itu di negara asal ya teman-teman, berdasarkan deskripsi yang saya baca-baca ya. Sebenarnya untuk di beberapa kasus bisa juga sampai dengan 3 kilo per tandan teman-teman. Itu di negara asalnya teman-teman. Nah, tapi saya sangat yakin karena ini pun nanti jika sudah matang sempurna dan berinya sudah sebesar ini, sebesar tandan yang ini, karena sudah sangat besar ini, walaupun ini masih akan terus membesar teman-teman. Nah, udah sebesar ini saya yakin akan berbobot kurang lebih 1 kilo. Mungkin bisa jadi lebih ini teman-teman. Nantilah, mudah-mudahan kita punya waktu, nanti kita akan sewaktu panen kita akan review tingkat kemanisannya dan juga berat per tandan dan per butir ya teman-teman ya. Nah, begitupun dengan Nizina. Nizina juga memiliki ukuran beri antara 12 sampai 20 gram ini per butir jika sudah matang ya teman-teman. Ini lumayan jumbo-jumbo dua jenis ini dan sudah terbukti adaptif di negara kita Indonesia. Sudah banyak yang membuahkan jenis ini. Ini sangat layak dan sangat baik untuk ditanam. Tingkat ketahanannya terhadap jamur pun lumayan tahan
Jangan salah paham juga ya teman-teman. Ada yang beranggapan kalau tahan jamur itu tidak terkena jamur. Bukan tidak terkena jamur, dia tetap terkena jamur, tetapi tingkat ketahanannya yang baik. Dia masih terus bertahan walaupun ada jamur. Meskipun begitu tetap harus kita kendalikan teman-teman. Oke, itu tadi cerita sedikit mengenai anggur jenis Jubile dan Nizhina ya teman-teman, yang berasal dari Ukraina dan sudah berhasil kita buahkan di Indonesia. Tepatnya saya berada di Pringsewu, Lampung teman-teman. Oh ya, untuk pembuahannya walaupun untuk kedua jenis ini pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Silahkan teman-teman buka di channel saya, buka-buka, di situ ada cara membuahkan anggur Jubil, juga cara membuahkan anggur Nizhina, atau nanti saya letakkan di atas ya linknya. Nanti teman-teman bisa klik, atau di deskripsi juga nanti bisa saya tampilkan, saya catat linknya di sana. Untuk pembuahan untuk kedua jenis ini, jenis Jubile dan Nizhina, bisa kita buahkan antara medium ke long teman-teman. Dia sangat mudah berbuah, tapi jika kita pangkasnya short agak sulit untuk mengeluarkan bunga teman-teman. Walaupun di beberapa kasus ya saya juga pernah ketika foundation pruning gitu ya, dia membawa bunga ada juga. Tapi untuk bunga yang maksimal dia lebih condong ke tersier yang muda teman-teman. Keduanya hampir sama lah untuk pembuahannya. Nah baik teman-teman, itu deskripsi singkat untuk kedua jenis anggur ini ya. Di sini sebenarnya saya akan menjelaskan sistem rambatan anggur yang menurut saya paling hemat, paling mudah, dan mungkin ini review di YouTube yang pertama. Dan teman-teman bisa juga praktekkan di rumah untuk teman-teman yang tidak punya lahan ya, atau memiliki lahan yang sempit begitu ya teman-teman, atau tidak punya waktu untuk membuat para-para atau sistem tralis, membuat rambatan anggur ya teman-teman. Nah teman-teman bisa dengan menggunakan satu kawat saja teman-teman. Ini hanya menggunakan satu kawat dari sini. Oke, kita tarik ke sini. Kamera dari jauh biar teman-teman bisa lebih paham coba kamera. Nah, jadi ini hanya menggunakan satu kawat saja teman-teman dari sini. Kemudian kita tarik ke sini, sana ya teman-teman ya. Jadi ini hanya menggunakan satu kawat teman-teman. Ya kita belilah kawat umpama 5.000 umpama kan udah bisa, ataupun tidak menggunakan kawat, dengan apa saja yang ada di rumah bisa kita manfaatkan. Umpama ada besi, ada kayu, ada tali tambang ya, bisa juga sama kita ikatkan saja satu. Kemudian si tersier seperti ini, tersier ini kita arahkan saja searah dengan tali, dengan rambatan teman-teman, bisa ke sini, bisa ke sana, terus begitu seterusnya seperti ini ya teman-teman. Nah nanti ketika waktunya tersier sudah layak untuk dilakukan pembuahan, maka akan kita pangkas, dan beginilah hasilnya teman-teman. Dan ini juga jika teman-teman mau lebih kreatif bisa juga dikreasikan umpama di gapura rumah ya, di depan rumah gitu kan, di selamat datang mau masuk ke rumah, gapura ya, atau apa itu namanya, atau di samping rumah, di belakang rumah seperti saya juga bisa, seakan-akan ini selamat datang. Bahkan orang bisa berpikir, jika orang yang belum pernah melihat, mungkin dia akan berpikir bahwa ini anggur plastik, anggur palsu, bisa juga kan begitu teman-teman. Terus ini menurut saya sangat
memiliki nilai estetika. Jadi selain mempercantik, indah, dan ketika dia matang bisa kita nikmati. Ini saya rasa rambatan anggur pertama yang paling praktis yang bisa kita terapkan untuk di halaman kita masing-masing ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang tidak memiliki lahan yang luas, tidak jadi alasan lagi untuk tidak menanam anggur. Silahkan teman-teman putuskan sendiri. Hanya akan menjadi penikmat dengan menonton video ini, atau mau ikut jadi pelaku, yaitu dengan menanam anggur. Jika kita jadi pelaku atau ikut menanam, selain kita menikmati, kita juga akan merasakan prosesnya, dan itu akan lebih bahagia teman-teman. Saya sangat yakin teman-teman melihat anggur seperti ini pun sudah menyenangkan ya teman-teman. Apalagi teman-teman ikut seperti saya menjadi pelaku, ikut menanam, menikmati prosesnya. Nanti setelah dia berbuah, maka kebahagiaan itu akan lebih dan lebih. Itu sangat menyenangkan teman-teman. Dan sudah banyak juga teman-teman yang seperti itu, bahwa menanam anggur itu bukan hal yang sulit teman-teman. Sebenarnya bukan hal yang sulit. Apalagi dengan setelah anggur itu berbuah, maka sepertinya proses yang kita lewati terbayar lunas begitu. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang membutuhkan bibit, kita menyediakan, insya Allah valid, kita amanah, dan juga yang paling penting kita bergaransi teman-teman. Selain itu kita juga selalu melakukan komunikasi dengan pelanggan. Apabila ada kendala bisa tanya jawab melewati WA ya teman-teman, dan juga bisa menonton video-video yang ada di channel YouTube ini untuk menambah literasi, untuk menambah pembelajaran buat teman-teman pemula, untuk menambah ilmu mengenai anggur teman-teman. Nah, sesuai juga dengan slogan saya, berbagi pengalaman teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi review mengenai rambatan anggur paling sederhana yang bisa teman-teman terapkan di rumah ya. Saya kira itu. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Boleh di-share juga agar bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya yang belum mengetahui bahwa anggur impor itu bisa berbuah di Indonesia ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam nganggur. Mari panen anggur bersama Lito Muhammad.